Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Baik, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Mohon maaf ya, kita baru bisa mulai karena saya ada kegiatan dulu. Oke. Ya. Ya. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke, sip. Dengar, Pak. Ya, oke. Kita langsung saja ya ke materi kita. Ya, apakah sudah kelihatan bahannya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah sebentar. Yep. Oke. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang pengantar perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan ya. Hari ini kita khusus kelas C dan juga ada kawan-kawan kita dari pertukaran pelajar ya, Merdeka Belajar. Oke, kita langsung saja mungkin ya. Perlu perkenalan atau tidak untuk teman-teman dengan saya? Halo? Tidak usah ya, sudah pada kenal ya sama saya. Oke. Oke, kita akan masuk ke konteks tentang perencanaan ya. Tapi sebelum saya mulai, saya penasaran. Teman-teman kan pasti pernah mendengar ya apa yang namanya perencanaan gitu ya. Saya mau nanya kepada di sini ada yang namanya Emil. Halo Emil. Ada, Pak. Oke, Emil. Dari mana asalnya Emil? Bekasi, Pak. Bekasi. Oke, Emil, pernah dengar kata perencanaan nggak? Kenapa? Nah, menurut Emil apa perencanaan itu? Nyusun strategi, Pak. Nyusun strategi. Ada lagi? Itu aja, Pak. Itu aja. Oke, saya ingin menanya kembali kepada siapa ya? Siapa ini namanya menarik? Friday. Halo, ada Friday? Friday siapa ini? Tidak ada? Oke, saya minta ke Fahmi deh. Halo Fahmi. Iya, Pak, halo. Ya, oke. Fahmi, gimana Mi menurutmu? Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah melakukan atau membuat rencana, Pak. Melakukan atau membuat rencana. Nah, rencana teh naon? Rencana adalah tadi benar kata Emil, Pak, menyusun strategi, mempertimbangkan risiko dan lain-lain, Pak. Banyak, Pak. Oke, menyusun strategi ya. Coba saya nanya Firly. Halo Firly. Iya, halo, Pak. Fir, gimana menurutmu perencanaan itu apa? Mungkin menurut saya perencanaan itu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dari sebuah kegiatan, Pak. Oke, menarik ya. Lebih detail lagi. Oke, strategi, ada penetapan tujuan, cara mengambil tujuan itu gitu ya. Oke, banyak menarik ya. Ya, memang itulah perencanaan ya. Misal, saya berencana untuk jalan-jalan ke Jakarta. Nah, kalau dari Bandung, ya kita harus punya rencana ya. Jadi ya itu, rencana itu adalah suatu cara untuk bisa menggapai apa yang ingin kita raih, ya, apa yang ingin kita raih atau sesuatu yang ingin menjadi tujuan kita. Itu ada rencana ya, simpelnya begitu, ya. Jadi cara ya, bagaimana cara kita meraih apa yang ingin kita dapatkan ya. Nah ini kalau menurut Peter Hall 2002 dia bilang perencanaan adalah suatu proses aktivitas bertahap ya, yang ditujukan untuk tercapainya suatu atau beberapa tujuan. Jadi itu perencanaan. Jadi teman-teman semua
ketika teman-teman masuk ke dalam mata kuliah ini, maka teman-teman sudah diarahkan bagaimana kita bisa berpikir untuk menentukan aktivitas-aktivitas ya dalam mencapai tujuan ya. Misalkan kita punya cita-cita sebagai ya teman-teman sudah masuk agribisnis ya. Ya pasti cita-citanya kalau tidak jadi pengusaha menjadi konsultan bisnis ya, menjadi apa namanya? Mungkin jadi pegawai di suatu perusahaan, bisa juga menjadi peneliti ya. Nah, itu tujuan-tujuan dalam hidup kita ya. Perencanaan suatu tahapan aktivitas ya dalam mencapai tujuan. Nah, perencanaan, nah ini teman-teman harus paham ya, harus benar-benar dalami ya. Saya tidak meminta teman-teman menghafal, tapi harus memahami. Jadi ada 4 hal pokok yang menjadi ingredient. Ingredient itu apa? Itu muatan ya. Apa saja sih yang harus ada dalam perencanaan? Nah, ini mesti kita pahami ya, gitu. Jangan dihafal ya, dipahami. Jadi, kalau ingin menyusun rencana, hal yang harus kita lakukan adalah tujuan dulu ya. Kita harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan ya kita apa yang mau kita rencanakan ya? Ya hidup tanpa rencana. Kenapa orang bisa hidup tanpa rencana? Karena dia tidak punya tujuan ya. Tujuan kita hidup di dunia itu apa sih? Nah, itu hakikat ya. Kalau kita pahami ya, perencanaan itu adalah suatu ilmu yang mengatur apa yang kita jalani dalam sekarang di hidup kita itu gitu ya. Tujuan kita untuk apa sih ya di dunia? Apakah hanya untuk mencari uang semata? Apakah hanya untuk mencari material ya, atau ingin mencari destinasi-destinasi wisata? Atau ingin apa? Atau ingin lebih dari itu ya? Itu tujuan. Yang pertama teman-teman harus mengerti bahwa dalam perencanaan tujuan itu menjadi hal pertama yang harus kita tetapkan ya, tujuan. Saya sudah masuk bisnis, saya punya tujuan A, B, C, dan D. Dan biasakan dalam hidup kita, dalam perencanaan kita, tujuan itu tidak hanya satu. Ya, tapi ada tujuan yang bertahap. Itulah yang namanya manusia tidak ada puasnya ya. Karena ketika manusia merasa puas, dia akan berhenti hidupnya pada titik ketika dia puas ya. Itu kondisi kita. Jadi tujuan itu jangan sampai cuma satu. Saya mau jadi apa? Nah, saya mau jadi usahawan. Usahawan apa? Bisnis hortikultur. Oke, hortikultur apa? Hortikultur sejenis cabai-cabean gitu ya. Oh, cabai-cabai beneran ya. Ini cabai beneran, bukan cabai-cabean. Cabai gitu ya. Terus harus ada tujuan yang terus-menerus. Kedua, teman-teman yang harus pahami adalah bahwa di dalam hidup itu ada yang namanya sumber daya. Sumber daya adalah modal yang kita miliki ya. Kalau dalam perencanaan wilayah ya, ada setidaknya 4 modal yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah alam ya. Nah, itu teman-teman harus paham bahwa sumber daya pertama yang akan kita atur dalam rencana wilayah itu adalah alam. Kita ada potensi sumber daya alam. Ya. Saya mau tanya kepada siapa ya? Maria, halo Maria. Apakah Maria standby? Halo Maria? Maria Gabriela? Iya Pak. Oke, Maria dari mana? Jakarta Pak. Jakarta. Oke, Mar. Menurutmu Indonesia itu kaya akan sumber daya alam? Iya. Sumber daya alam apa aja menurutmu yang sekarang masih bisa dikembangkan di Indonesia? Yang masih bisa dikembangkan ya Pak ya? Sumber daya. Banyak sih Pak, kayak misalnya kayak yang uranium, terus juga kayak batu bara, sawit, dan lain-lainnya seperti itu. Selain itu? Ada lagi?
Mungkin di sisi pertanian juga sih Pak, apalagi kan negara Indonesia juga agraris ya. Jadi mungkin di sisi pertanian juga masih bisa dikembangkan, kayak mungkin udah banyak juga yang nyoba kayak hidroponik, juga yang vertikal ke atas dan lain-lainnya seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih Maria jawabannya. Pak. Oke, ya betul ya, Indonesia kaya akan sumber daya alam, sumber daya tambang ya. Kita sangat banyak, emas kita ada banyak ya. Di Jawa itu penuh dengan emas ya. Dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu emas semua ya, mas gitu ya manggilnya. Tukang bakso emas semua itu. Oke, tidak bercanda. Oke, ya kita sumber daya alam kita banyak. Pertanian ya, agriculture kita masih berpotensi dikembangkan. Yang sudah kota masih bisa dikembangkan jadi urban farming. Yang di desa ya masih bisa dipertahankan ya produksinya. Kemudian jangan lupa teman-teman, kita adalah negara maritim ya. 70%, 80% apa ya? 70% wilayah kita itu adalah perairan ya. Jadi potensi yang paling besar justru adalah potensi maritim ya, ikan ya, dan sumber daya alam yang ada di bawahnya gitu ya, yang ada di dalamnya. Itu adalah sumber daya alam. Kemudian ada juga yang harus kita pahami adalah kita harus tahu potensi sumber daya manusia kita seperti apa ya. Jadi alam oke, sudah tahu nih potensi alam kita. Nah, manusia aja bagaimana? Bisa tidak mengelola alam itu ya? Apakah kita masih tergantung atau sudah mandiri gitu ya? Itu manusia. Selanjutnya adalah modal. Nah, ini modal juga penting ya. Sudah punya sumber daya alam, manusianya pintar, bisa mengolah, tapi nggak punya modal, nggak bisa berjalan. Harus punya modal ya. Kemudian informasi. Nah, ini sama nih, sumber daya harus lengkap ya. Alam sudah oke. Manusia sudah oke, modal sudah cukup. Nah, informasi harus tahu. Jangan sampai kita sudah punya sumber daya yang bagus, kita ketinggalan informasi. Ya. Akhirnya apa? Sumber daya yang kita miliki ya tidak bermakna ya. Kita tidak tahu di mana tempat menjual ya, di mana tempat bekerja sama, ya itu harus yang kita pahami ya, harus kita cari ya. Informasi itu penting. Kemudian yang perlu kita pahami adalah selanjutnya yang nomor 3, ini ingredient ya. Yang nomor 3 adalah adanya limitasi dan kendala. Nah, ini jangan sampai lupa. Hidup itu ada batasnya. Nah, rencana juga kita harus mempertimbangkan adanya constraint ya, kendala. Apa yang nggak bisa kita lakukan? Ya, itu kendala tentu saja ya menjadi salah satu hal penting yang harus kita pertimbangkan. Kita tinggal di perkotaan. Tujuan kita misalkan mau bikin urban farming. Sumber daya kita sudah tahu, ya, alamnya, manusia, modal, informasi kita punya. Tapi kita harus tahu, pengembangan pertanian di perkotaan ada limitasinya, ada batasnya, ada kendalanya. Tempat yang sempit, ruangan yang tidak bisa horizontal, harus vertikal, itulah limitasi yang harus kita tahu ya. Selanjutnya adalah, ini juga penting, efisiensi dan efektivitas atau keefektifan. Ya. Apa itu efisiensi dan apa itu efektif? Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Saya mau tanya, ada Nopita di sini? Halo Nopita? Halo Pak, Nopita dari mana? dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan. Makassar? di Palopo Pak. Oh, di Palopo. Oh ya, Nopita di Palopo ya. Oke. Nov, kamu tahu nggak perbedaan efektif sama efisien? Ya Pak, Halo Nov, tahu perbedaan antara efektif dan efisien itu apa? Halo Nopita? Halo? Bisa terdengar suara saya?
Oke, gimana? Bisa merespon? Kalau tidak, oke, tidak apa-apa. Saya akan mencoba pindah kepada Tafta Dirga. Halo, Dirga. Hadir, Pak. Ya, gimana gak menurutmu efektif dan efisien itu? Oke, kalau efektif tuh Mm, eh, misalkan apa ya? Hmm, efektif tuh kayak hasilnya gitu, Pak. Jadi jika tujuan kita gitu ya, yang udah kita siapin dari sebelumnya itu udah berhasil dicapai, itu jadi udah ke hasil gitu Pak kalau efektif. Kalau efisien tuh kayak apa ya? Kita tuh bisa ngerjain tugas gitu ya, misalkan ada pekerjaan dengan tepat dan dengan tepat waktu dan apa ya, mampu menjalankan tugas itu dengan cermat gitu Pak, secara waktu mungkin ya, kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Gak, mirip, hampir sedikit lagi Gak jawabannya. Oke, terima kasih Gak. Saya mau nanya Zidan. Halo Zidan. Halo Zidan. Halo. Halo Pak. Ya, gimana Zidan? Menurutmu efektif dan efisien? Kalau menurut saya sih, kalau efisien itu kita tuh misalkan mau mencapai suatu tujuan gitu Pak, dengan sumber daya yang minimal tapi hasilnya itu maksimal gitu. Itu efisien. Jadi nggak ada yang kebuang sia-sia. Oke, kalau efektif? Kalau efektif dalam mencapai tujuannya itu kita punya cara yang tepat gitu Pak. Yang pertama tepat, kedua tepat. Bedanya apa dong? Kalau efisien sih lebih optimal ya Pak ya. Lebih optimal. Milih yang terbaik dari yang bisa dicapai gitu. Gimana? Misalkan kita punya beberapa tujuan nih Pak. Kita mencapai tujuan. Punya beberapa rencana untuk mencapai tujuan. Nah dari rencana itu kita milih yang paling efisien, yang paling optimal gitu. Ya, oke, ya hampir tepat. Terus gimana? Udah. Oke, terima kasih Zidan ya jawabannya. Oke Pak. Ya, betul ya. Apa yang teman-teman jawab itu betul semua. Jadi efektif adalah melakukan sesuatu hal yang benar, ya. Itu efektif ya, melakukan sesuatu hal yang benar. Sedangkan efisien adalah melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang paling benar. Nah, bingung ya? Nah, jadi kata Zidan tadi itu, kita punya tujuan dari Bandung mau ke Jakarta. Kita bisa melakukan itu dengan cara efektif. Artinya apa? Akan ada banyak jalan ya, mau dari Bandung ke Jakarta. Bisa lewat jalan tol, bisa lewat puncak, bisa lewat Jonggol, bisa lewat muter dulu ke Cirebon, langsung terus ke Jakarta gitu ya. Atau ke Sukabumi dulu baru ke Jakarta. Itu hal yang efektif. Kita berangkat ke Jakarta dari Bandung dengan banyak pilihan. Ya, benar semua itu ya. Dari sini dari Bandung mau ke Jakarta, lewat Cirebon, putar ke Subang, ke utara, sampai Jakarta. Itu benar ya. Benar ya, walaupun jauh gitu. Atau dari Bandung muter dulu ke Jawa Tengah, ke Jogja, muter ke Semarang, lewat Pantura, baru sampai Jakarta. Itu benar, tidak salah. Kita dari Bandung ke Jakarta, konteksnya. Ya. Nah, itu efektif. Efisien adalah kita bisa memilih dari berbagai pilihan itu sesuatu yang paling cepat ya, gitu. Paling murah ya, paling cepat, paling murah, paling efisien kita sebutnya gitu ya. Suatu cara yang paling baik ya, secara umum itulah, sesuatu yang baik dilakukan dengan cara yang paling baik. Jadi kalau dari Bandung mau ke Jakarta, kalau mau cepat ya lewat jalan tol gitu ya, cepat. Kalau nggak macet ya, asumsinya itu paling cepat. Itu ya teman-teman. Jangan lupa 4 hal yang terkandung dalam perencanaan. Yang pertama adalah punya tujuan. Yang kedua adalah tahu diri ya.
sumber dayanya, tahu diri. Ya, kita mau kemana? Ya, jadi adanya sumber daya itu adalah kita tahu kondisi sumber daya kita. Ya, bahasa kerennya, bahasa gaulnya, ya tahu diri lah gitu ya. Satu, punya tujuan, dua, tahu diri. Yang ketiga adalah kita tahu bahwanya kita punya kendala. Ya, keempat adalah kita sebisa mungkin dengan keterbatasan yang ada, dengan sumber daya yang ada, kita bisa melakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Itu ya, waduh banyak banget nih. Baru satu slide ini. Itu definisi dari perencanaan. Oke. Selanjutnya, apa ini? Ruang lingkup perencanaan ya. Dalam perencanaan ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami ya. Yang pertama, kita kalau punya rencana ya, tahapan-tahapan ya dalam perencanaan itu ada 7 lah minimal ya. Yang pertama, tahu permasalahan. Ya. Mau merencanakan sesuatu, kita harus tahu permasalahan yang ada di sana ya. Jadi dalam merencanakan sesuatu, khususnya wilayah gitu ya. Hal pertama yang harus kita pahami adalah kita harus tahu masalah yang ada di dalamnya. Ya, seperti penelitian ya. Kan ada perumusan masalah. Jadi sesuatu itu harus diteliti karena dia ada masalah, ya. Kalau sesuatu itu tidak ada masalah, ya tidak usah kita teliti ya, ngapain atuh meneliti sesuatu yang tidak ada masalah gitu ya. Yang masalah gitu ya. Misalkan Zidane meneliti sesuatu yang sudah benar dan bagus, yang ngapain diteliti ya? Yang sesuatu yang harus diteliti adalah sesuatu yang memang di situ ada permasalahan yang harus kita selesaikan, ya. Itu masalah. Nah, jadi kelemahan kita sebagai mahasiswa ini sering saya temui nih, sering meneliti sesuatu yang nggak bermasalah, makanya jadi bunuh, jadi masalah sendiri akhirnya, ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau bikin usulan penelitian, ya, apalagi proposal di mata kuliah metodologi, ya, hal pertama yang harus teman-teman pahami adalah teman-teman mencari sesuatu topik yang di situ udah masalah. Kalau masalahnya tidak ada atau nggak ada, ya sudah tinggalkan, cari sesuatu yang memang ada masalah gitu ya. Sekarang masalahnya apa di industri, misalkan marketing ya. Di agribisnis, apa masalahnya? Kita cari masalah. Giant tutup misalkan ya, kebayang itu ya, Giant duluan tuh 7-Eleven tuh duluan tutup ya. Ya para retail produk pertanian lah kita sebutnya ya, Giant, Hypermart gitu ya, Hero tutup semua. Ya. Semua kalah sama siapa? Coba saya mau tanya, sama siapa ya? Safira, halo Safira. Halo Pak. Fir, rumahmu di mana? Di Bandung Pak. Di mana Bandungnya? Di Marga Cinta. Marga Cinta, oke. Di mana teh Marga Cinta teh? Di dekat Ciwastra Pak. Oke, oh ya, bagus ya nama tempatnya Marga Cinta gitu. Kalau kampung saya namanya Sukahati ya. suka hati-hati itu. Oke. Kembali, tadi apa sih saya mau nanya apa? Tadi mau nanya apa saya? Itu Pak yang menguntungkan apa? Yang bikin apa sih kayak Giant gitu-gitu. Oh iya, sebenarnya lupa saya. Oh, Fir, itu kan Giant pada Pak. Tutup ya, Giant, Hypermart ya, Hero pada tutup. Kenapa mereka tutup? Kalau menurut saya untuk Giant atau Hero itu pada tutup soalnya mereka nggak mampu bersaing di pasar, Pak. Kayak mungkin mereka kurang adaptasi sama pasar yang sekarang, Pak. Kayak kurang marketingnya juga kurang nyesuaiin sama pasar, atau enggak barang-barangnya juga kurang disesuaikan sama pasar juga. Itu, Pak. Oke. Jadi siapa yang menang banyak selama pandemi ini teh? Mungkin sekarang itu yang menang banyak kayak online shop gitu Pak, atau enggak yang jualan e-commerce. Ya, selain itu, kalau untuk produk makanan segar, siapa yang menang banyak? Makanan segar Pak. Ya, sayuran, ikan, daging, itu siapa yang paling banyak menang nih di era pandemi ini? Mungkin kalau untuk itu yang jualan makanan segar di e-commerce Pak, kayak misalkan Tanihub. Kenapa Tanihub menang tuh soalnya
karena sekarang lagi pandemi gini kan susah ya kalau misalkan kita mau beli langsung. Karena Tani Hub atau yang jualan di e-commerce itu menyediakan pengiriman dan juga pembeliannya lebih mudah, mereka bisa unggul di pasar konsumen Pak dibanding Giant dan segalanya. Oke. Terima kasih Safira. Yang menang adalah e-commerce ya. Betul. Ya. Tapi ada satu lagi pemenang yang paling banyak ya, yang terpengaruh. Yaitu tukang sayur ya. Itu tukang sayur tuh nggak pengaruh tuh dari pandemi ya. Mereka tetap banyak yang beli. Tukang sayur dekat rumah ya. Jadi sekarang kalau mau sukses bisnisnya selain main e-commerce, kuncinya itu bukan commerce-nya atau digitalnya, bukan ya. Tapi bagaimana kita bisa mendekatkan konsumen dengan apa yang dia cari. Ya. Itu kuncinya ya. Masalah sekarang yang kita hadapi di masa pandemi adalah masalah mobilitas ya. Kita nggak boleh kemana-mana, di semua dibatasi, mau ke mall harus punya sertifikat vaksin, mau makan di Jakarta cuma dikasih waktu 20 menit, ke kafe cuma boleh 1 jam gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa keluar dari masalah jarak ya. Kenapa Hero tutup, Giant tutup? Karena jaraknya jauh dari rumah. Jauh dari rumah konsumennya. Ya, berapa sih zona yang dekat Hero? Ya, ke Hero itu kan perkotaan ya. Biasanya orang yang pada belanja ke sana jauh ya jaraknya. Lebih dari 1 kilo atau 2 kilo. Ketika ada pembatasan mobilitas, akhirnya apa? Ya, akhirnya yang terjadi adalah toko-toko yang jauh jaraknya itu akan tutup dengan sendirinya, kalah oleh toko-toko yang dekat, tanda kutip ya, dekat dengan pelanggan. Tukang sayur dekat secara fisik, e-commerce ya, Tani Hub, tukang sayur, box ya, itu dekat ya, dekat, hanya dengan handphone datanglah itu sayur ya. Itu hal yang mesti kita pahami dalam menyusun metodologi perencanaan ya, mendefinisikan masalah atau persoalan. Jadi teman-teman nanti tetap ya, kalau ada masalah, kalau mau neliti, carilah sesuatu yang bermasalah. Jangan cari sesuatu yang nggak ada masalah apa-apa. Nanti akhirnya apa? Kembali ke kamu. Ini masalahnya siapa? Masalahnya di mana? Jangan-jangan masalahnya di diri kita ya. Sesuatu yang tidak bermasalah kita masalahin gitu kan. Oke. Itu ya terkait dengan sebentar. Oke, masalah ya. Nah, selanjutnya adalah kalau sudah punya masalah, kita tahu ya, tujuan dan sasaran kita menyelesaikan masalah itu harus ada tujuannya ya. Apa tujuan kita dalam menyelesaikan masalah ini? Ada masalah misalkan tadi pemasaran di era digital. Bagaimana sih sasarannya? Tadi sasarannya mendekatkan konsumen dengan toko ya. Kita ingin mendekatkan pada konsumen. Jadi teman-teman kalau mau berhasil, ya caranya adalah mendekat pada konsumen ya. Lagi-lagi teori lokasi akan berlaku di sini ya. Sekarang bisa jadi kita rumah di Bandung ya, atau tadi teman-temannya ada yang di Lampung ya, ada yang di Palopo, jaraknya jauh ya, mau belanja sesuatu. Nah, lokasinya misalkan lokasinya di Jakarta. Nah, pasti ketika belanja di e-commerce gitu ya, akan mencari toko-toko yang bisa mengirim dengan cepat ya. Lagi-lagi cepat itu apa? Jaraknya. Jadi ketika jaraknya cepat, jauh tapi pengirimannya lambat, itu akan dijauhi ya. Tapi ketika jaraknya jauh sekalipun, tapi dengan garansi sehari sampai, itu pasti akan dikejar-kejar gitu ya. Itu tujuan. Ya, cari tujuan. Kemudian adalah data ya. Harus ya teman-teman dalam mengambil menentukan tujuan, setelah tahu tujuannya apa, sasarannya apa, maka data ini penting ya. Kita ini ekonom ya, seorang ekonom yang harus berbicara dengan data. Ya, jangan sekali-kali berbicara dengan tanpa data gitu ya. Hanya berwacana saja tidak, tapi berbicara dengan data ya. Karena
Hanya dengan data lah kita bisa melakukan suatu perencanaan ya. Bagaimana merencanakan wilayah, kita harus tahu berapa penduduknya ya. Nah, penduduk itu apa? Data, berapa jumlahnya. Mau merencanakan wilayah, mau membangun jalan dan jembatan, kita harus tahu berapa panjang jalannya, berapa lebar sungainya ya. Baru bisa merencanakan membuat bangunan jembatan ya. Nggak bisa kalau kita hanya, wow kita bangun jembatan, nah, harus jelas datanya. Berapa lebar sungainya, berapa kedalaman sungainya ya. Jadi nanti bagaimana jenis tanahnya ya, karena nanti menentukan kemampuan struktur dari jembatan. Itu contoh pengumpulan data ya. Analisis ya, kita harus punya cara analisis. Datanya sudah punya, analisisnya, cara masaknya ya. Jadi kalau dalam ilmu tata boga ya, analisis itu adalah cara masak ya. Nah, kemarin kan MasterChef baru beres tuh. Jadi analisis adalah cara kita dalam mengolah data ya, menganalisis. Harus tepat dong gitu ya. Kalau hanya ingin melihat pertumbuhan penduduk ya mudah, analisisnya nggak usah pakai analisis regresi ya. Ya sudah cukup analisis pertumbuhan saja ya, pertambahan 1% per tahun ya dengan geometrik ya udah cukup. Tidak usah pakai rumus regresi yang rumit ya. Jadi itu ya, analisis harus tepat ya. Mau masak nasi goreng ya kita hanya perlu penggorengan gitu ya. Tidak usah kita beli oven gitu ya, dan juga beli alat alat mixer gitu ya. Enggak, karena nasi goreng hanya perlu itu saja, penggorengan, spatula ya. Udah itu yang kita perlu. Pisau gitu mungkin. Itu analisis ya. Selanjutnya setelah tahu analisis, implementasi ya. Jadi sesuatu yang kita rencanakan itu harus bisa dilaksanakan. Jangan sampai kita melakukan rencana yang sulit direalisasikan. Ya, harus realistis. Nah, itu nomor 5. Nomor 6, pemantauan ya. Jadi dalam proses perencanaan ya kita harus nantiasa memantau. Berhasil nggak sih ini? Ya, sesuai nggak sih dengan SOP? Sesuai nggak sih kita proses perencanaan kita? Seperti kalian kuliah di kampus ya, di Unpad maupun di tempat lain. Jadi ketika kita kuliah, kita kan ingin lulus ya 4 tahun. Harus ada proses pemantauan misalkan. Ini sudah semester 5. Sudah seberapa banyak mata kuliah yang kita ambil. Berapa nilai IPK kita? Bagaimana perkembangan pertemanan kita gitu ya. Ada banyak nggak temennya? Itu kan harus dipantau. Kita sudah berlaku baik belum ya? Sesuai nggak dengan norma-norma di kampus ya? Penugasan kita lakukan nggak dengan baik? Kuliah kita lakukan nggak gitu ya dengan baik gitu ya. Ini pemantauan. Dan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah hal terakhir dalam proses perencanaan ya, evaluasi. Oke. Selanjutnya perencanaan wilayah. Nah, tadi kita sudah memahami tentang perencanaan. Yang sekarang harus kita dekati adalah wilayah. Bagaimana sih kita merencanakan suatu wilayah gitu ya? Apa sih itu perencanaan wilayah gitu ya? Jadi kira-kira ini adalah perencanaan wilayah adalah suatu perencanaan penggunaan ruang dalam suatu wilayah gitu ya. Jadi ruang. Nah, wilayah itu seperti ini. Kita ingin merencanakan wilayah, ya, baik wilayah administratif lah misalkan gitu ya, di Kota Bandung misalkan ya. Nah, intinya dalam merencanakan wilayah Kota Bandung adalah bagaimana kita menata ruang yang ada di Kota Bandung. Nah, gitu ya. Jadi perencanaan wilayah adalah bagaimana kita menata ruang ya. Ruang itu apa? Daratan ya. Ruang itu ya daratan baik dari DPL 0 DPL ya, tanah sampai atmosfer ya, itu ruang. Ya, pengertian ruang itu sederhananya itu ya, dari permukaan tanah sampai atmosfer itu ruang. Nah, apa yang harus kita atur gitu ya dalam wilayah ini gitu ya. Itu adalah salah satu ya, definisi dari perencanaan wilayah ya. Bagaimana kita bisa
merencanakan penataan ruang ya. Nah, ini ada untuk rumah ya, permukiman. Nanti ada untuk perdagangan gitu ya. Nanti kita akan coba melihat dengan Gmap saja ya. Nah, coba saya akan lihat, misalkan pakai Google Earth ya. Oke. Ya, sebentar ya, masih loading. Oke. Nah, ya, saya akan share screen ya. Nah, apakah kelihatan Google Earth kita? Terlihat, Pak. Ya, kelihatan ya. Kita klik saja. Oke, Bandung ya. Nah, jadi merencanakan wilayah adalah ya bagaimana kita bisa menata ruang ya. Oke, ini Bandung. Coba kita langsung menuju Bandung. Oke. Ya. Nah, kebayang ya. Ini adalah Kota Bandung. Ya, warnanya hampir coklat semua ya. Nah, ini kalau kita besarkan lagi, nah ini daerah pusat Kota Bandung ya. Nah, ini daerah apa ini? Nah, ini Wastu Kencana nih, Kota Bandung nih, Braga ya. Nah, di sini. Nah, ini perencanaan wilayah adalah bagaimana kita merencanakan wilayah seluas ini ya, dengan berbagai fungsinya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan lebih jauh ya, akan berbicara lebih jauh apa itu wilayah ya. Nah, jadi sekarang hanya introduksi aja ya, wilayah itu apa sih gitu ya. Ini intinya bagaimana kita bisa menata ya perencanaan wilayah-wilayah sudah sepadat ini gitu ya. Bagaimana kita bisa mempertimbangkan keseimbangan wilayahnya nanti gitu ya. Nah, ini adalah konsep wilayah gitu ya. Bagaimana kita bisa merencanakan ini. Oke, kembali ke bahan paparan lagi. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan sebelum saya lanjut. Mangga, yang mau bertanya? Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Bapak, maaf Pak, kalau misalkan output dari mata kuliah P4 ini apa ya Pak berarti Pak? Outputnya? Iya. Nah, nanti teman-teman harus bisa menyusun suatu konsep perencanaan wilayah. Begitu, Natasha. Nanti berarti konsepnya itu tuh bakal kita implementasikan gitu atau dibuat dalam bentuk apa gitu Pak? Saya sih dalam bentuk paper ya, bagaimana kita bisa menata wilayah nanti dalam bentuk paper. Okay. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Ya, itu ya output ya. Tadi bagus pertanyaannya ya. Ya, kita ingin nanti bisa ya. Harapan saya nanti teman-teman bisa mengetahui dan bisa mengimplementasikan beberapa cara dalam merencanakan wilayah gitu ya. Jadi intinya ya kita bisa menyusun suatu konsep wilayah gitu ya. Ketika nanti lulus, ada yang kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ya harus tahu ya bagaimana cara merencanakan wilayah se-Indonesia. Nah, itu. Nanti ke sana ya outputnya. Jadi tidak harus teman-teman membuat rencana jangka panjang menengah nasional ya, tidak. Tapi teman-teman mampu memahami dan mampu menulis ya, merencanakan suatu produk perencanaan. Nanti kita akan lihat apa saja sih produk perencanaan. Oke, selanjutnya, nah ini ya. Jadi menurut Arsyad tahun 99, jadi terdapat 4 hal yang terdapat dalam perencanaan ya. Nah, ini tadi lah, ini sama dengan yang pertama tadi.
Berencana adalah memilih, ya. Merencanakan adalah alat mengalokasikan sumber daya, ya. Merencanakan adalah alat mencapai tujuan, dan merencanakan adalah harus berorientasi pada masa depan. Nah, ini yang harus kita mengerti juga buat teman-teman. Jadi dalam wilayah, dalam menentukan tujuan, ya, kita harus berorientasi pada 5 hal ini, ya. Yang pertama adalah tujuan perencanaan pembangunan wilayah. Pertama apa? Ya tentu saja kita ingin mengurangi kesenjangan. Apa sih kesenjangan itu? Nah, saya mau tanya pada teman-teman, apa sih kesenjangan itu, ya? Siapa ya? Aulia, apakah ada Aulia? Ada, Pak. Aulia dari mana? Dari Kuningan. Kuningan. Dari Unpad apa dari mana? Unpad? Dari Unpad, dari Unpad. Oke, Aulia, apa itu kesenjangan? Kesenjangan menurut saya itu kayak terjadinya perbedaan gitu, Pak, dari satu golongan sama golongan lain. Perbedaannya bersifat apa biasanya? Biasanya bersifat negatif. Contohnya? Seperti kesenjangan ekonomi, ada yang golongannya sosial ekonomi tinggi sama ekonomi rendah gitu. Oke, bagus ya, betul jawabannya seperti itu. Terima kasih Aulia. Oke, itu senjang ya, terjadi kesenjangan ya antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Ya. Kesenjangan ini ya bisa dilihat ya dari kemiskinan. Ketika angka kemiskinan suatu daerah tinggi ya, di atas 10% ya, itu berarti terjadi kesenjangan ekonomi yang tinggi. Karena biasanya angka alamiah dari kemiskinan itu kisaran 5-7% ya, itu kisaran angka alamiah penduduk miskin ya suatu wilayah 5-7%. Jadi kalau udah di atas 10%, itu akan menjadi suatu permasalahan yang merupakan mengindikasikan tingginya kesenjangan ekonomi ya, kesenjangan wilayah. Ada juga kesenjangan antara desa kota ya, bisa juga itu bisa kita jadikan sebagai kesenjangan. Ada juga kesenjangan antara timur dan barat. Kalau di Indonesia ya selalu ada istilah itu. Jadi wilayah barat Indonesia relatif lebih berkembang daripada wilayah timur ya. Kalau barat kan diwakili oleh Pulau Jawa dan Sumatera dan setengahnya Kalimantan ya. Kalau wilayah timur yaitu diwakili oleh Nusa Tenggara, ya udah ke timur ya, Nusa Tenggara, Maluku ya, Papua itu relatif lebih tertinggal daripada wilayah barat. Itu kesenjangan. Kemudian selanjutnya adalah pengintegrasian ekonomi wilayah ke dalam sistem ekonomi nasional. Nah, ini mesti kita paham ya bagaimana mengintegrasikan ekonomi wilayah ke dalam ekonomi nasional. Nanti kita akan lihat ya bagaimana indikator-indikator ekonomi wilayah ya yang bisa kita masukkan ke dalam sistem ekonomi ya. Kemudian efisiensi dalam penentuan lokasi aktivitas. Ya kita tahu akhir-akhir ini setahun terakhir ya 2 tahun terakhir itu rame akan ada pemindahan ibu kota negara. IKN lah istilahnya, ibu kota negara. Ini penting ya. Kenapa? Karena dari dulu Indonesia itu sebenarnya secara wilayah ini ya, posisi tengah-tengah Indonesia itu di Kalimantan Timur ya, posisi tengah-tengah ya. Nah kita ini aja deh, kita lihat di peta ya. Saya lebih suka lihat peta nih kalau wilayah ya biar teman-teman tidak bingung ya. Nah, peta. Nah, ini wilayah Indonesia, kita gedein. Coba kalau teman-teman lihat, posisi paling tengah Indonesia itu di mana? Nah, ada Putri di sini. Halo Putri. Iya, Pak. Putri dari mana? Dari Kupang, Pak. Universitas Nusa Cendana. Oh, dari Kupang ya. Oke, baik. Put, menurutmu kalau dari peta ini kita posisi tengahnya di mana, Put? Halo Putri? Iya, Pak. Ya, ini kalau dari peta Indonesia, kira-kira
lokasi yang paling efektif, paling tengah gitu ya untuk ibu kota negara itu di mana menurut Putri? Kalau dari peta itu posisi yang di tengah itu Kalimantan, Pak. Kalimantan ya. Iya. Jadi menurut Putri tepat tidak nanti kalau pemerintah ini pindah nih, memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan? Halo Putri? Iya, Pak. Gimana menurut Putri, apakah tepat kira-kira kalau nanti kita ibu kota negaranya dipindahkan dari Jawa, Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan? Halo Putri? Ya, mungkin bisa tepat juga, Pak. Tepat. Nah, tidak usah takut Putri ya menjawab tepat atau tidak tepat ya. Nah, tenang saja ya. Kita ini di ruang akademis ya. Segala sesuatu yang kita bicarakan itu bisa kita pertanggungjawabkan ya. Tenang saja ya, nggak akan ditangkap. Oke, terima kasih Putri atas jawabannya. Ya. Oke, lanjut ya. Kita kembali ke mana tadi? Nah, ini. Efisiensi penentuan lokasi aktivitas. Tadi ya, Zidan bilang. Jadi efisiensi adalah cara memilih sesuatu yang paling simple, Pak, paling murah, paling sederhana, paling tepat gitu ya. Itu efisiensi. Kemudian alokasi investasi di wilayah juga bisa memberikan kesempatan untuk berkembang wilayah lainnya ya. Jadi harus tepat nih. Ya. Kemudian keseimbangan antar wilayah. Nah, ini juga penting ya, bagaimana wilayah ini bisa seimbang. Jangan sampai berat sebelah ya. Nah, kalau berat sebelah nggak bagus gitu ya. Nggak enak kita kalau naik motor berat sebelah gitu ya. Capek bawanya. Ya, kenapa kita berat? Kadang suatu dalam melakukan suatu hal kita nggak enak. Karena kenapa? Karena nggak seimbang. Jangan sampai berat sebelah ke kanan, berat sebelah ke kiri, terlalu berat ke depan, terlalu berat ke belakang. Ya, harus seimbang ya dalam perencanaan wilayah. Ini ya komponen regional planning ya. Ada geobiofisik ya. Geobiofisik ya secara fisik ya. Tanahnya ya, kualitas airnya, kualitas udaranya ya bagaimana. Kemudian ekonomi ya. Bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebenarnya ekonomi ini. Kelembagaan. Nah, kelembagaan ini intinya adalah siapa yang akan melakukan apa. Itu kelembagaan ya. Politik dalam suatu ruang. Nah, ini politik juga penting ya. Beda bupati, beda gubernur, berubah juga kebijakannya. Beda presiden, berubah juga kebijakannya. Nah, ini juga komponen regional planning itu juga memperhatikan politik ya. Jadi karena perencanaan wilayah itu bukan hanya suatu proses perencanaan, tapi juga suatu proses politik ya. Oke, secara akademis sudah oke. Misalkan kita menentukan pilihan A. Tapi secara politis ternyata penguasanya nggak cocok dengan A. Bisa saja. Bisa saja pilihan A itu berubah menjadi B ya. Karena yaitu dia, perencanaan wilayah merupakan suatu produk politik ya. Bukan hanya suatu proses akademis saja, tapi ada sentuhan politik di sana. Begitu. Selanjutnya, nah, ini juga perlu kita pertimbangkan ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, bagaimana keseimbangan wilayah ini ya, baik fisik, sosial, ekonomi ya. Kemudian kebutuhan ya, kebutuhan pemerataan, sasarannya apa? Apakah pemerataan pembangunannya ini jalan yang rusak? Ya harus ada sasaran fisik. Kalau kebutuhannya ini adalah kondisi masyarakat yang belum berkembang, ya masyarakatnya harus ditingkatkan dengan pendidikan. Kalau ekonominya belum bagus, nah ini harus di-push ya, harus diberikan apa yang namanya investasi ya, agar wilayah itu berkembang secara finansial ya, secara ekonomi. Waktunya ya harus tepat. Ini kita menentukannya berapa lama ya, jangka pendek kah, jangka menengah atau jangka panjang. Dan proyeksinya bagaimana ya?
perlu ya kita harus tahu proyeksi. Ketika menginvestasikan suatu hal harus tahu nih manfaatnya seperti apa ya untuk hal tersebut. Gitu. Kemudian faktor perencanaan wilayah, saya kira ini ada beberapa hal ya, mulai dari tadi ya, suatu wilayah itu punya kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi begitu ya. Jadi harus kita paham adalah bahwa suatu daerah itu tidak sama. Ya. Daerah di Pulau Jawa itu memiliki perbedaan secara fisik dan karakter dengan Kalimantan. Sama halnya dengan Kalimantan dengan Sulawesi. Berbeda lagi dengan Papua ya. Itu semua wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ya, makanya faktor penentu perencanaan adalah kita harus tahu potensi wilayahnya. Ya. Yang kedua adalah perkembangan teknologi itu harus kita pertimbangkan ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi yang cocok dengan wilayahnya ya. Selanjutnya adalah ketika ada salah dalam perencanaan ya perlu diperbaiki gitu ya, karena manusia sifatnya adalah memiliki kekurangan ya, selalu terkadang lebih banyak melakukan kesalahan gitu ya. Jadi ketika kita berbuat kesalahan dalam perencanaan ya kita tidak sungkan dalam memperbaiki ya. Kemudian kebutuhan lahan yang meningkat, tapi ketersediaan lahan menurun. Nah ini dia masalah wilayah adalah masalah tidak cocoknya ya antara kebutuhan dengan ketersediaan. Kebutuhan lahan tuh selalu meningkat dengan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Tapi ketersediaan ya nggak pernah naik ya, terus menurun ya. Karena wilayah bumi kita ya terbatas, hanya segitu-gitu aja. Tapi kebutuhan akan lahan itu meningkat ya. Permukiman, wah terus meningkat. Kebutuhan akan jasa ya terus juga meningkat ya. Itu hal alamiah. Kebutuhan lahan yang terus meningkat, tapi ketersediaan lahan yang terus menurun. Nah ini gimana caranya kita bisa mencocokkan ya. Kita bisa ya istilahnya melakukan pilihan perencanaan yang win-win solution. Pada satu sisi kita bisa memenuhi kebutuhan dengan ketersediaan yang memang sangat terbatas. Gitu. Nah ini indikator pembangunan menurut Friend ada 3 ya. Jadi kita harus membangun ekonomi ya, harus membangun ekologi ya, bagaimana lingkungan ini bisa terbangun dengan baik, dan juga budaya. Culture ini harus dijaga. Ya. Jadi tidak boleh meninggalkan 3 indikator pembangunan ini ya, harus seimbang. Nah, ini beberapa indikator tujuan pembangunan ya. Jadi kalau dari sisi indikator berdasarkan tujuan pembangunan ini ada berupa produktivitas, efisiensi dan pertumbuhan ya. Ini dari PDRB, dari kelayakan finansial ya. Kemudian spesialisasi, keunggulan atau komparatif maupun kompetitif ya. Kemudian produksi utama ya, migas, pertanian, perdagangan maupun perkebunan ya. Ini dari sisi produktivitas dan efisiensi pertumbuhan. Kemudian kita juga bisa juga melihat dari sisi pemerataan. Tadi kita lihat bagaimana ada gap misalkan ya, ada kesenjangan ya. Nah, ini kita bisa lihat analisis kesenjangan itu dari misalkan kalau dari pendapatan kita bisa lihat Gini rasio ya. Ini kesenjangan pendapatan dari Gini rasio. Ya, perbandingan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. Dari sisi ketenaga kerjaan juga bisa kita lihat bagaimana kondisi penganggurannya. Kemudian dari sisi kemiskinan ya kita bisa melihat ya bagaimana garis kemiskinan di suatu daerah ya. Nanti teman-teman kalau melihat data BPS itu akan tahu ya bagaimana garis kemiskinan suatu daerah itu berbeda-beda ya. Kalau di Pulau Jawa mungkin rata-rata garis kemiskinannya ya berkisar di angka 500 sampai 700 ribu per bulan. Tapi kalau di daerah lain bisa jadi itu hanya 200 ribu saja atau 300 ribu saja per bulan ya garis kemiskinan. Pendapatan setara dengan beras ya itu garis kemiskinan.
Nanti juga kita akan bermain mengetahui bagaimana regional balance ya, keseimbangan wilayah serta keberlanjutan ya, baik dari sisi lingkungan, ekonomi maupun sosial. Selanjutnya indikator berdasarkan kapasitas sumber daya. Nah, ini juga perlu kita lihat ya. Mulai dari sumber daya alam tadi, bagaimana tingkat tekanannya, ya, bagaimana degradasi wilayah, ya, degradasi alam. Kemudian dari sumber daya manusia, bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat, bagaimana tingkat keterampilan masyarakat, bagaimana kompetensi masyarakat, bagaimana kondisi kesehatan. Nah, ini di era pandemi ini luar biasa. Kesehatan kita sangat terganggu ya. Masyarakat dibatasi mobilitasnya, masalah-masalah kesehatan muncul ya. Tingkat kematian karena pandemi COVID tinggi ya. Nah, itu perlu menjadi hal indikator ya dalam kapasitas sumber daya. Selanjutnya adalah sumber daya buatan gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana melihat persebaran fasilitas pelayanan dari skalogram ya. Kemudian aksesibilitas terhadap fasilitas dan sumber daya sosial. Ini sumber daya sosial ini agak menarik juga nih ya nanti. Bagaimana diregulasi ya, bagaimana organisasi sosial dan rasa percaya, trust ya, ini juga menjadi suatu modal sosial. Ketika suatu masyarakat tidak punya rasa percaya terhadap terhadap orang lain, terhadap wilayahnya, terhadap orang-orang yang di dalamnya, ya itu bisa mengurangi kapasitas sumber daya. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah dari sisi proses pembangunan. Nah, ini juga ada ya dari sisi inputnya, prosesnya, ya, outcome-nya, output, benefit dan impact. Ini dari sisi proses pembangunan ya. Nah, inputnya ya bisa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur ya. Kemudian inputnya antara ya bisa berupa transparansi, efisiensi manajemen ya, partisipasi masyarakat ya. Outputnya bisa berupa total produksi, volume produksi. Ini bisa menjadi salah satu indikator operasional dari proses pembangunan. Selanjutnya kita juga nanti di sini akan mempelajari, akan mendalami bagaimana desa ya. Jadi desa ini dalam pembangunannya tidak akan lepas dari 3 hal ya. Kondisi sosial ya tadi sama ekonomi dan ekologi ya. Dari sisi persilangan antara sosial dan ekonomi akan melahirkan keadilan dan pemerataan. Ya. Dari ekologi dan ekonomi, ini persilangannya akan melahirkan nilai dan budaya. Ya. Dari sosial dan ekologi akan melahirkan ramah lingkungan. Ya. Nah, dari ketiga hal ini, inilah yang disebut dengan keberlanjutan. Ya. Jadi desa yang berlanjut atau wilayah yang berlanjut, yang pertama harus ada keadilan dan pemerataan, ada nilai dan budaya yang dibawa, serta bisa ramah terhadap lingkungan. Nah, itu sebenarnya indikator dari pembangunan desa ya. Ini nanti teman-teman bisa baca ya di bahan saya akan share nanti di Live Unpad maupun di Sepada Dikti. Apa saja variabel-variabel fisik dan lingkungan terkait dengan pembangunan desa ya, mulai dari wilayah, permukiman, kesehatan, pendidikan, ekologi, ya. Ada juga kemajuan sumber daya manusianya, kelembagaannya, dan ekonominya. Itu kira-kira hal yang menjadi pertimbangan, ya, indikator-indikator pembangunan desa. Ya. Nah, ini beberapa tipologi desa yang ada di Indonesia. Ya. Yang pertama adalah desa mandiri. Yang kedua adalah desa maju, yang ketiga adalah desa berkembang, ya. Keempat adalah desa tertinggal, yang terakhir adalah yang kelima desa sangat tertinggal, ya. Di Indonesia, desa sangat tertinggal ini masih cukup tinggi, ya. Lebih dari 20%, ini beberapa desa di 20% masih sangat tertinggal di Indonesia, ya. Ini menjadi apa istilahnya ya? Perhatian ya, dari pemerintah agar bisa meningkatkan kesetaraan ekonomi ya, atau menurunkan kesenjangan, di mana desa-desa yang tertinggal bisa ikut mengejar ketertinggalannya. Oke. Selanjutnya nanti teman-teman akan saya berikan tugas kelompok ya. Saya akan berikan di apa namanya di sini ya. Saya akan bagi break room-nya di sini.
nanti pengerjaannya secara mandiri di rumah ya. Ya di rumah masing-masing ya, secara mandiri, secara kelompok ya. Jadi ini ada yang menganalisis RPJMN ya, ada yang menganalisis RPJMD, ada yang menganalisis RIPN, dan ada yang menganalisis rencana strategis Kementerian Pertanian. Nanti akan saya bagi menjadi break room. Ini ada 4 ya. Saya kira ini ada berapa orang ya kita? 48 ya. Kalau 4 orang ini berarti 4 kelompok. Sepertinya akan sangat banyak ya. Saya akan pecah ya. Kalau begitu akan saya tambahkan lagi. Kelompok 5 ya, ini akan membahas RP. Oh, ini saya pecah saja yang ini. Oke. Kelompok 6. Ini kelompok 6. Studi kasusnya RT RW provinsi ya. Kemudian kelompok 7 ini nanti akan membahas RT RW kabupaten kota ya. Nah, jadi nanti apa yang teman-teman harus diskusikan? Pertama adalah mendefinisikan persoalan dalam rencana yang menjadi masalah teman-teman. Ya, misalkan RPJMN, apa sih permasalahan di dalamnya? Ya. RPJMD, apa sih permasalahannya? Ya. RIPN, Rencana Induk Pariwisata Nasional. Nah, ini apa sih masalahnya? Tujuannya apa sih di sana? Bagaimana proses perencanaan pengumpulan datanya, analisisnya apa saja, implementasinya bagaimana, kendala, pemantauan, dan evaluasi. Ini adalah 7 hal yang nanti harus teman-teman turunkan ya. Buat pointernya saja ya. Nanti teman-teman jelaskan di minggu depan ya. Karena ini cukup banyak ya. Nanti minggu depan kita akan mencoba mendiskusikan tentang ini. Cuman pembagian kelompoknya akan saya bagi sekarang ya. Nanti teman-teman saya akan berikan waktu selama 15 menit ya di break room untuk diskusi awal. Nanti setelah break room teman-teman bisa, setelah selesai kuliah dari 15 menit itu nanti di luar kuliah ini nanti teman-teman bisa mendiskusikan lebih lanjut ya terkait diskusi kelompok kita hari ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman, silakan mangga. Pak, izin bertanya tapi terkait tentang ini sih Pak, materi kuliah yang tadi Pak. Oke, silakan Pascal. Jadi kan tadi ada 3 faktor buat pembangunan, kalau nggak salah ada ekonomi, ekologi, dan budaya kan Pak. Nah, saya mau nanya tentang yang budaya. Kalau budaya itu kan berarti culture yang ada di dalam daerah tersebut untuk dipertahankan. Tapi dari budaya sendiri itu ada pembatasan atau limitasi budayanya nggak sih Pak? Maksud saya tuh kayak misalnya ambil contoh, kalau yang saya tahu Sumatera Barat ya Pak. Kalau Sumatera Barat tuh kan dia menolak kayak pembangunan Indomaret, pembangunan bahkan jalan tol kemarin dibatalkan juga kan, karena dengan kata mereka mau mempertahankan budaya yang ada di dalam mereka. Padahal kan itu malah menghambat pembangunan dari wilayah mereka kan Pak. Kalau itu menurut Bapak gimana Pak? Ya, itu menarik Pascal pertanyaannya ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, yang namanya proses perencanaan wilayah itu bukan hanya proses teknis ya, bukan hanya proses akademisnya saja ya. Akademis itu apa? Akademis ya itu tadi, dengan pembangunan jalan ini bisa meningkatkan ekonomi ya, dengan pembangunan investasi misalkan pabrik bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yaitu tataran teknis, tataran akademis ya, perhitungan angka ya. Dengan membuka investasi Indomaret misalkan itu bisa meningkatkan daya beli masyarakat ya. Itu adalah pertimbangan teknis akademis. Tapi dalam perencanaan wilayah, kita harus pahami ada yang namanya proses politik. Salah satunya adalah budaya tadi ya. Ini Sumatera Barat sampai sekarang belum membuka izin Indomaret masuk ke dalam
sebagai salah satu toko ya, salah satu jenis perizinan di jenis toko mereka gitu ya. Itulah proses politik ya. Ya bisa jadi mereka punya banyak pertimbangan ya, orang Sumatera Barat ya, agar melindungi pengusaha lokalnya, itu bisa jadi, dan itu sah-sah saja. Ya kita tidak bisa menafikan bahwa wah ini nggak berkembang nanti, tidak. Ya memang secara akademis bisa jadi menjadi hambatan, tapi secara politik itu pilihan dari pilihan politik mereka ya, untuk melindungi apa yang namanya karakter budaya mereka, termasuk tol ya. Wah itu tol juga sama ya. Banyak yang menolak tol gitu ya. Sumatera Barat masuk misalkan dia menolak tol, saya nggak usah tol, saya ingin jalan biasa saja ya. Kenapa? Kalau jalan biasa misalkan itu para pedagang akan tetap terjaga ya, pedagang di pinggir jalan misalkan, ya dia akan tetap bisa berdagang ya. Nah kalau jadi tol misalkan berubah, tidak bisa sembarangan ya, tidak bisa menjual barang sembarangan, hanya di rest areanya saja gitu ya. Dan itu banyak sekali implikasinya misalkan. Nah, itu menarik ya, Pascal, pertanyaannya. Jadi semua kembali kepada pilihan politik suatu daerah ya. Gitu komentar saya. Oke, baik, makasih Bapak. Mangga. Ada lagi dari teman-teman? Silakan. Kalau tidak ada, saya akan buat break room ya. Break room ini kan ada teman-teman dari MBKM ya. Jadi saya sengaja, saya akan campur semua teman-teman menjadi 7 kelompok ya. Jadi ini lintas lintas program lah ya, yang nanti teman-teman MBKM bisa saling berbaur dengan teman-teman agribisnis Unpad ya. Jadi nanti bisa saling diskusi gitu ya. Saya beri waktu sekitar 15-20 menit ya untuk diskusi tentang permasalahan ini ya. Nanti saya akan simpan di kolom chat ya masalah ini, dan silakan teman-teman catat, dan nanti bisa teman-teman diskusikan. Jadi nanti saya akan bagi menjadi 7 kelompok, break room secara acak ya. Jadi ini secara automatically akan terbagi menjadi 7 kelompok ya. Silakan berdiskusikan hal-hal yang perlu dikaji ya. Oke. Ini apa soal slide kedua, apakah tidak apa-apa baru ngisi karena baru apa ngerti. Oke. Apa ini teh Noval? Oh itu pretest, nggak apa-apa, nanti pretest terakhiran aja Noval ya, nggak masalah. Setelah kalian diskusi baru saya berikan pretest ya. Tenang aja, pretestnya santai kok, tidak menjadi pertimbangan. Wah ini saya nggak bagus nih, wah, nggak masalah, isi aja ya. Saya ingin mengetahui pretest teman-teman gitu ya, bagaimana setelah mengikuti kuliah ini. Oke, ya saya stop. Saya akan bagi break room ya. Saya kasih waktu ya 15-20 menit lah ya. Nanti setelah selesai kalian kembali ke ruangannya. Menjadi 7 kelompok ya. Ingat ya, kelompok 1 menganalisis RPJMN, kelompok 2 menganalisis RPJMD ya. RPJMD bebas, kabupaten mana saja ya. Ini ambil salah satu kasus saja, kabupaten mana saja. Rencana Induk Pariwisata Nasional ini ada di Kementerian Pariwisata ya. Kemudian rencana strategi Kementerian Pertanian, silakan teman-teman cari di Kementerian Pertanian di webnya. RT RW nasional, silakan cari di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ini ada. RT RW provinsi, silakan ambil kasus salah satu provinsi saja, misalkan Jawa Barat, DKI Jakarta gitu ya, atau Jawa Tengah, silakan diambil salah satu studi kasus ya. Dan RT RW kabupaten kota juga sama, silakan ambil salah satu kasus kabupaten kota. Oke, semua sudah siap ya, saya break room ya. 15-20 menit lah diskusi. Nanti kita presentasinya hasil diskusi teman-teman minggu depan ya. Oke, saya akan langsung bagi menjadi 7 kelompok. Selamat berdiskusi.
Oke, semuanya sudah kumpul lagi ke sini ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Bagaimana diskusinya? Menyenangkan? Bingung atau gimana? Baru nyari, Pak. Baru nyari? Oke deh. Gak apa-apa ya, nanti tugasnya kita presentasikan minggu depan ya. Silakan teman-teman dirapikan dulu ya. Jangan lupa kelompoknya siapa aja tadi itu ya. Saya suka gitu. Lebih seneng ngasih kelompok itu lebih baik random ya, selalu bertukar teman ya, tidak tergantung sama satu teman ya, tapi punya banyak teman akhirnya nanti gitu. Oke, teman-teman, nanti tugasnya per kelompok dikumpul di Live Unpad maupun di Sepada Dikti ya. Perwakilan kelompoknya saja ya, tidak usah semua mengirim ya. Misalkan kelompoknya perwakilan siapa, silakan di upload di Live Unpad ya. Nanti saya akan siapkan link uploadnya. Ya kalian upload saja. Nanti saya akan berikan waktunya ya di Live Unpad ya. Mungkin saya beri waktu 2 hari inilah, 1 sampai 2 hari ini ya untuk bisa mengupload tugasnya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, seperti biasa saya selalu ada sesi foto bersama. Mangga diaktifkan foto videonya. Ya, sambil menunggu diaktifkan videonya, saya ada kuis, jangan lupa diisi ya. Oke, ini udah pada mandi belum sih kalian ini? Udah, Pak. Udah ya, alhamdulillah. Udah. Baik, jangan lupa kuis diisi ya. Pretestnya diisi, jangan lupa. Nggak usah takut, isi aja sepengetahuan teman-teman semua. Oke, silakan, saya tunggu videonya diaktifkan ya. Oke, Dirga, kamu pakai laptop ya, Dir? Iya, Pak, pakai laptop. Gak, tolong di foto kamu ya. Kamu yang Iya. foto ya, ntar kirim ke saya. Siap, Pak. Ayo siapa lagi tuh yang belum buka tuh? Ya silakan siapkan. Yang mau bedakan dikasih waktu 1-2 detik ya. Oke. Ya, mangga Dirga diatur. Oke, teman-teman, ayo on cam dulu nih, siap-siap. Oke, langsung aja ya, kita foto. 1, coba senyum dulu. 1, 2, 3. Oke. Lagi nggak? Lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Pak, buat absen belum ada ya di Siat. Oke. Saya seperti biasa selalu kasih absen belakangan ya. Nanti 5 menit lagi saya siapkan absennya ya buat teman-teman. Silakan diisi. Udah, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Maria? Ini tugasnya paper atau slide ya, Pak? Slide saja. Slide aja ya, Pak. Oke. Sip, Pak. Terima kasih, Bapak. Mangga. Oke, ada lagi? Pak Punten untuk deadline-nya, Pak. Sampai kapan? Nah, deadline-nya emang belum beres tadi? Belum, Pak. Seminggu aja, Pak. Seminggu aja, Pak. Kau seminggu juga tetap aja dikerjainnya sehari sebelum kuliah kan? Enggak, Pak. Ini harus dong, diskusi Pak. matang-matang, Pak. Dipikirin matang-matang, Pak, ini. Ya sudah, saya berikan waktu 6 hari ya. Mantap, Pak. Mantap. Nah, berarti hari Senin malam ya sudah dikirim. Makasih, Pak. Makasih, Bapak. Makasih, Pak. Selamat istirahat ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih, Pak.